Di dalam Microsoft Word ada yang namanya mailing. Mailing ini digunakan untuk membuatkan surat massal. Adalah sebuah surat yang ditujukan kepada banyak orang. Daripada kita mengetikkan jumlah surat sebanyak tujuan surat, katakanlah ada 20 surat, padahal konsepnya sama. Ini sangat merepotkan kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan mailing atau mail merge. Ini kita persiapkan dulu konsepnya. Seperti ini, Jakarta 12 April 2024, nomor, lampiran, hal, undangan rapat kepada yang terhormat. Nah, di sini ada nama, jabatan, dan alamat. Nah, nama, jabatan, dan alamat ini nantinya akan diisi dari perintah mailing atau mail merge yang akan kita buatkan. Nah, di sini ada 3 field yang akan kita ciptakan, yaitu nama, jabatan, dan alamat. Setelah kita membuatkan konsep suratnya seperti ini, maka masuk kita pada menu mailing. Ini bagian atas. Kemudian di sini ada pilihan select recipient. Lalu kita klik type a new list. Nah, tambahkan daftar yang baru. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita modifikasi dulu field-fieldnya ya. Di sini kan title, first name, last name, kita modifikasi. Caranya kita klik di sini, delete custom column. Nah, ini kita hapus dulu. Sebetulnya bisa aja sih tidak dihapus, kita tinggal menambahkan, tapi mengganggu pemandangan kita. Jadi kita hapus dulu field-field yang lama ini ya. Kita ganti dengan field kita sendiri. Nah, field kita apa? Ini tadi nama, alamat, nama, jabatan, alamat. Nah, jadi di sini kita klik tombol add, kita buat sini nama, enter, add lagi, jabatan, enter, add lagi, alamat, enter. Nah, ini masih strukturnya ya, masih struktur atau fieldnya. Nah, baru kita isi data-datanya. Siapa namanya, apa jabatannya, di mana alamatnya, ya. Sebagai contoh, namanya adalah Ahmad Dhani. Jabatannya sebagai contoh ketua. Alamatnya Jalan Singosari nomor 3 Tangerang misalnya. Nah, siap satu orang. Nah, untuk orang kedua kita klik new entry. Masuk lagi misalnya Budiman. Jabatannya sekretaris. Alamatnya Jalan Medan Perang nomor 3 Jakarta Pusat. Baru kita new entry lagi. Kita klik tombol new entry. Masuk nama ketiga, misalnya Cintami. Nah, jabatannya bendahara. Alamatnya Jalan Menteng nomor 3 Kuningan. Oke. Kita enter. Ada lagi, masuk lagi new entry. Misalnya Dedi Yusuf. Jabatannya misalnya anggota. Alamatnya Jalan Budi Jakarta. Enter. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan nama kolom-kolomnya, nama, jabatan, alamat, dan mengisi datanya, kita okekan. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan dialog untuk menyimpan struktur field tadi. Nah, jadi secara defaultnya tersimpan di dalam folder dokumen My Data Source. Di sini tipe filenya MDB, Microsoft Access, ya.
Jadi kita cukup mengetikkan di sini file name-nya apa. Nah, misalnya kita buat data penerima surat. Nah, bila sudah diketik di sini data penerima surat, nama lain boleh-boleh saja ya. Ini hanya contoh, kita klik tombol save. Nah, setelah kita mengklik tombol save, data nama, alamat, jabatan tadi kita isi di dalam surat ini. Nah, cara untuk mengisinya, kita klik di sini. Ini bisa dihapus dulu titik-titiknya ya, biar jangan terganggu. Kita klikkan di sini. Yang ditempatkan di sebelah kanan nama ini adalah ya file nama. Demikian juga seterusnya. Jadi untuk menampilkannya di sini ada pilihan insert merge field. Nah, coba kita klik. Nah, di sini nama. Nah, dia di sini muncul nama juga. Kemudian klik di sini field jabatan, klik jabatan. Baru alamat, kita klik alamat. Nah, ini adalah field-fieldnya. Kalau kita ingin menampilkan data recordnya, maka kita aktifkan ini ABC preview result. Nah, ini diklik. Jadi sudah muncul dia. Orang pertama Ahmad Dhani, jabatannya ketua, alamat Jalan Songosari nomor 34 Tangerang. Nah, surat ini untuk melihat orang kedua, kita tinggal mengklik ini. Ya, next record. Budiman, Cintami, Dedi Yusuf. Nah, ini Cintami orang ke sebelumnya juga ya. Atau ini diklik. First record untuk menampilkan data orang pertama tadi Ahmad Dhani. Ini last record untuk menampilkan data orang terakhir. Nah, jadi sebetulnya kita sudah selesai membuat surat undangan ini. Kalau kita ingin mencetak surat ini, di sini ada finish and merge. Kita klik. Nah, di sini ada edit individual document untuk memecah surat sebanyak tujuan. Ada tadi 4 orang kan? Ini kan suratnya baru 1. Nah, masih surat utama namanya ini, kita buat namanya. Namanya sudah saya berikan kop surat B. Oke, sekarang kita klik finish merge, kita klik edit individual document. Kemudian merge record, ada all, ada current record, ada from 1 to ya. Kita ingin mencetak semua, kita klik all. Nanti setelah kita okekan, akan dibentuk dokumen yang baru sebanyak alamat tujuan yang dituju. Oke, kita klik. Nah, ini dia. Jadi kita coba klik orang pertama. Saya zoom ya, perbesar, tekan kontrol. Nah, ini Ahmad Dhani, ketua. Yang kedua Budiman. Yang ketiga Cintami. Yang keempat Dedi Yusuf. Jadi akan dibentuk surat sebanyak 4. Itu tergantung berapa surat yang mau kita tuju. Kalau ada 10 orang, maka 10 orang akan dipisah-pisah dia sesuai dengan file yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini nama filenya letter 1 otomatis dibuatkannya. Ini bisa kita simpan. Kita save. Kita simpannya misalnya ke drive D ya. Surat undangan rapat. Nah, kalau sudah dipisah seperti ini, maka kita tinggal mengeprintnya ya. Nah, bisa kita print dengan cara seperti ini, print. Kita tinggal langsung print. Ini saya batalkan dulu, nggak usah di print. Nah, kalau file ini adalah file hasil pemisahan. Jadi ada tadi file master atau file utama kita arahkan ke bawah. Ini dia yang satu lembar ini ya. Ini adalah file utama daripada members kita yang belum dipisah. Nah, kalau langkah yang pertama ini tadi untuk mencetak ke lembar kertas, kalau kita ingin mengeprint ini, maka diklik print dokumen. Nah, ini kalau dia all berarti mencetak semua surat. Kalau dia current record berarti mencetak
halaman tertentu. Ini berlaku untuk posisi di mana kita berada. Sebagai contoh, saya cancel, saya berada di record ketiga ini. Nah, saya zoom dulu, ini kan record ketiga ya. Ini saya aktifkan dulu ini untuk previewnya. Misalnya Cintami, maka print dokumen. Kalau saya mencetak hanya Cintami ini, maka saya pilih current record. Nah, kalau dia from, itu mencetak halaman tertentu. Misalnya mencetak dari surat pertama sampai yang ketiga, berarti surat keempat nggak dicetak. Nah, begitu. Atau mencetak hanya halaman 4 dari surat tersebut, maka 4 to 4. Tapi kalau semua kita pilih all. Nah, ini kalau kita ingin langsung mencetaknya ke dalam kertas, kita menggunakan perintah yang ini tadi ya, print dokumen. Kalau dia send email message, ini berarti mengirimnya secara email. Nah, selanjutnya ini bila mana sudah selesai dibuat, apakah sudah di print atau tidak di print, disimpan kembali ya. Ini harus disimpan kembali ya, supaya dia tidak hilang. Disimpan, save gitu ya. Ini sudah tersimpan. Ini bisa di close ya, di close semua. Ini juga hasil yang merge tadi bisa di close. Nah, misalnya kita tutup semua ya, kita tutup, kita ingin membuka kembali. Nah, ini kita buka kembali, kita klik start, good. Nah, file kita tadi, ini dia. Saya simpan tadi, di browse dulu ya, file open, browse. Saya simpan di D, tutorial, ini dia, kop surat B. Open. Nah, pada saat dia dibuka, kalau file itu bukan bersifat mail merge, ini nggak muncul. Cuman karena dokumen kita ini kan dalam format mailing atau mail merge, maka selalu ditanya. Ada pertanyaan seperti ini nantinya. Untuk meminta kita menyertakan fill nama surat yang dituju. Maka dalam hal ini kita pilih yes. Dengan memilih yes, maka nama-nama orang yang kita tuju tadi akan keluar dia di sini. Nah, untuk melihat orang keduanya seperti yang tadi masuk kepada mailing. Ya, baru bisa diklik ini. Nah, tapi kalau misalnya ada penambahan field, ini kan nama, jabatan, alamat. Ada misalnya penambahan field, sebagai contoh kode pos. Nah, kode pos misalnya ada penambahan field. Cara untuk merubah field atau menambahnya, kita klik mailing ini, kita klik edit receipt list. Nah, ini muncul dia. Jadi nama file kita tadi kan data penerima surat, kita klik. Lalu kita klik edit. Nah, ini struktur kolomnya masih nama, jabatan, alamat. Kita tambah. Maka kita klik customize kolom. Nah, ini kita klik yes. Oke, ini jabatan kita tambah. Klik tombol ADD. Masuklah di sini ya, pos. Habis itu kita okekan. Nah, udah bertambah dia pos. Oke. Nah, baru kita tinggal isi datanya. Misalnya 212, 212, 214. Oke, 21. Oke ya. Nah, sudah diisi datanya, baru oke kan. Nah, ini yes aja. Apakah diupdate? Yes. Nah, baru oke lagi. Untuk menambahkan kode pos tadi, kita tambahkan fieldnya ya. Jadi tempatkan kursor di sebelah kanan kode pos, klik insert merge field, klik di sini pos. Nah, sudah. Baru jangan lupa untuk menyimpan kembali. Nah, jadi sekarang kalau kita klik ini, nah, kan udah berubah kantor posnya. Begitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita print ini, kita print dia sesuai dengan jumlah surat yang dituju, kita klik finish, edit individual dokumen, pilih all, oke. Nah, udah terbentuk suratnya sebanyak 4 orang dan ada penambahan kode posnya ya. Demikian cara untuk membuat mail merge di dalam Microsoft Word. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.